Hai semua, selamat datang di video review sederhana dari saya. Kali ini kita akan bahas sebuah game legendaris yang pasti sudah kalian gak asing buat pengguna Android atau iOS, terutama generasi 2010-an awal. Yap, ini dia, Jetpack Joyride dari Half-Brick Studio. Game bergenre arcade endless runner ini dulu sering banget kita mainin buat ngisi waktu. Dan ternyata sampai sekarang masih seru banget. Yuk langsung kita mulai pembahasannya. Jetpack Joyride adalah game arcade endless runner yang dirilis pada tahun 2011 oleh Half-Brick Studio, pengembang yang juga membuat Fruit Ninja. Game ini tersedia di Android, iOS, Amazon App Store, hingga PlayStation Vita, dan bahkan sempat hadir di PC juga. Yang bikin unik adalah cara permainannya. Kita nggak sekedar berlari, tapi terbang dengan jetpack yang nyembur peluru, pelangi, hingga gelembung sabun. Sederhana, tapi punya banyak variasi gameplay dan elemen menarik yang bikin nggak gampang bosen. Kita berperan sebagai karakter bernama Barry Stickfries, seorang pria yang merasa hidupnya monoton dan membosankan. Suatu hari dia nekat menyusup ke sebuah laboratorium rahasia dan mencuri jetpack bertenaga senapan mesin. Dari situ petualangannya dimulai. Barry berusaha kabur dari laboratorium sejauh mungkin sambil menghindari berbagai jebakan dan rintangan berbahaya. Game ini sebenarnya nggak punya cerita mendalam atau cutscene panjang. Tapi justru itu yang bikin Jetpack Joyride cocok dimainkan kapan saja. Alurnya terus berjalan karena ini game endless, artinya tidak ada akhir permainan. Kita hanya fokus bertahan selama mungkin dan mencetak skor tertinggi. Kalau dilihat dari sisi desain game, Jetpack Joyride punya banyak elemen yang bisa memotivasi berbagai tipe pemain. Kalau kamu pernah dengar soal Bartle's Taxonomy atau System Player Motivation Quantic Foundry, ini beberapa tipe pemain yang sangat cocok dengan Jetpack Joyride. Yang pertama, The Achiever atau si pemburu pencapaian. Mereka yang suka menyelesaikan misi harian, mencapai high score, dan membuka prestasi. Jetpack Joyride punya sistem misi dengan 3 tantangan aktif setiap saat. Misalnya terbang sejauh 1000 meter tanpa ambil koin atau hancurkan 10 misil dalam satu game. Setiap misi yang selesai akan menaikkan level Barry dan memberikan reward. Yang kedua, The Collector atau si pengumpul. Mereka yang senang mengumpulkan item langka, skin ataupun kendaraan. Game ini punya banyak sekali item kosmetik dan kendaraan yang bisa dibeli dengan koin. Mulai dari jetpack pelangi, baju ninja, hingga jetpack yang nyembur uang. Bahkan kombinasi pakaian dan gadget bisa dikostum sesuai selera. Yang ketiga ada The Explorer atau Casual Gamer. Pemain tipe ini lebih santai, ingin mencoba berbagai fitur tanpa tekanan. Jetpack Joyride sangat cocok dimainkan saat istirahat atau sambil menunggu sesuatu. Kontrolnya mudah dan bisa dimainkan hanya dalam beberapa menit per sesi. Jadi walaupun terlihat sederhana, game ini punya banyak daya tarik untuk berbagai jenis pemain, baik yang hardcore maupun santai. Jetpack Joyride punya mekanik utama yang simple tapi adiktif. Tap untuk terbang, lepas untuk turun. Tujuan utamanya adalah menghindari misil, laser, dan jebakan listrik, sambil mengumpulkan koin dan power up. Tapi yang bikin gameplaynya menarik adalah dinamika dari rintangan dan power up kendaraan yang muncul secara acak. Jadi tiap permainan rasanya berbeda-beda. Ada juga token slot machine yang bisa dikumpulkan untuk dapat hadiah setelah karakter mati. Sekarang kita masuk ke salah satu bagian paling seru dari Jetpack Joyride, yaitu kendaraan spesial. Ada 6 kendaraan utama yang bisa kamu ambil selama permainan lewat ikon pelangi. Setiap kendaraan punya kemampuan unik. Yang pertama ada Lil Stomper, sebuah robot raksasa yang bisa melompat tinggi dan menghancurkan rintangan. Cocok buat kamu yang suka gameplay agresif
dan lebih tahan terhadap laser ataupun misil. Yang kedua ada Profit Bird, burung robotik yang nyemburkan koin sambil terbang. Unik karena kamu nggak hanya menghindar tapi juga jadi mesin cetak uang. Yang ketiga ada Crazy Freaking Teleporter. Ini adalah kendaraan paling membingungkan. Setiap kali kamu tap, Barry berpindah tempat secara acak. Butuh timing dan feeling yang bagus supaya gak malah nabrak laser. Yang keempat ada Gravity Suit. Kendaraan yang bisa membalikan gravitasi. Barry bisa berjalan di lantai atau langit-langit sesuai arah kontrol. Sensasinya mirip seperti main game puzzle. Yang kelima ada Motorcycle Bad as Hawk. Barry naik motor sambil bawa shotgun. Selain lebih cepat, motor ini juga bisa nembus beberapa jebakan dan musuh. Yang keenam ada Mr. Cuddles, naga mekanik yang bisa terbang lurus dan menabrak musuh atau misil. Salah satu kendaraan paling kuat dan stabil. Setiap kendaraan memberikan sensasi gameplay berbeda dan semuanya bisa di-upgrade penampilannya. Bahkan ada versi alternatif seperti Zombie T-Rex, Wave Rider atau Snowman Jetpack. Selain kendaraan, Jetpack Joyride juga punya beberapa fitur tambahan yang membuat pemain betah. Di antaranya ada slot machine. Setelah game over, kamu bisa memutar mesin keberuntungan menggunakan token yang dikumpulkan selama bermain. Hadiahnya bervariasi dari extra life, rocket bonus, hingga koin tambahan. Lalu ada Stash Store, tempat kamu belanja berbagai item, gadget, pakaian, dan jetpack. Semuanya bisa dibeli pakai koin yang dikumpulkan selama bermain. Lalu ada Gadget System, kamu bisa memilih 2 gadget aktif sebelum bermain. Misalnya Air Berries untuk double jump saat awal lari, atau koin magnet biar semua koin otomatis tertarik. Lalu ada juga Daily Mission dan Challenge. Misi yang terus berganti setiap hari bikin permainan selalu terasa segar dan gak monoton. Secara keseluruhan, Jetpack Joyride adalah salah satu game mobile paling ikonik yang pernah dibuat. Meski gameplaynya sederhana, game ini punya kedalaman, variasi, dan desain yang sangat menyenangkan untuk segala usia. Jetpack Joyride adalah bukti bahwa game yang dibuat dengan konsep solid dan polish bagus bisa bertahan lama, bahkan lebih dari 1 dekade. Sangat cocok buat kalian yang suka game ringan tapi menantang. Terima kasih sudah menonton review ini. Kalau kamu punya kenangan main Jetpack Joyride atau kendaraan favorit versi kamu, share di komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.